bicara panjang lebar, Anda kasih saya satu dalil saja. Ternyata hapuslah Bibel itu, nggak usah pakai Bibel. Pakai saja Anda punya kata-kata itu. Begitu saja. Sementara saya berbicara, Anda mengatakan firman itu adalah perkataan. Firman ketika diberikan kepada Musa menjadi Taurat, diberikan kepada Daud menjadi Zabur, diberikan kepada Yesus jadi Injil, diberikan kepada Nabi Muhammad jadi Al-Quran. Jadi mereka itu Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Musa diutus oleh Allah, maka Musa menyampaikan firman Allah. Yesus diutus oleh Allah, maka Yesus menyampaikan firman Allah. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang di dalam firmanku, maka dia adalah murid-muridku. Nah, firman ini Yesus dengar dari siapa? Dari Bapaknya. Yohanes 15:15. Apa yang aku katakan kepada kalian, itu yang kudengarkan dari Bapakku. Bapakku yang memerintahkan aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku tahu perkataannya itu benar, perintahnya itu benar. Itu dalil. Makanya rata-rata mending Pak Pendeta, Anda punya gereja kasih saya yang kontrak. Saya yakin 1 bulan saja kosong gereja itu. Anda berbicara, Anda mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, sementara Yesus, seakan-akan Yesus itu tidak sadar kalau dia Tuhan. Anda mau menjelaskan tentang Duinatur, tentang Tritunggal, seakan-akan Yesus itu lupa mengajarkan Tritunggal. Yesus mengatakan hanya satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa yang di sorga, Bapa yang di langit. Yesus, apakah Bapa itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Markus 12:29. Dengarlah hai orang Israel, bukan orang Kristen. Dengarlah hai orang Israel. Orang Israel, Anda ini orang NTT. Mana ada orang Israel di NTT? Tidak ada. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29 diperkuatkan lagi dengan Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, bukan ada tercongor. Ada tertulis. Dengar. Ada tertulis. Nggak dengar dia ini. Dengar ke tidak? Kasih bengkok HP sedikit itu. Aduh, di belakang. Kasih bengkok biar jangan kelihatan istri, hilang ilham saya nanti nih. Kasih bengkok sedikit begini. Agak bengkok sedikit HP. Kasih bengkok. Begitu. Mengganggu saja. Itu Lukas 4 nomor 8 itu ada di situ, ada tertulis, bukan ada tercongor, bukan ada tertulis. Yesus tertulis apa? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah saja engkau berbakti. Ini Anda astagfirullahaladzim. Anda bilang pula dia raja di atas segala raja. Bagaimana raja di atas segala raja dibunuh oleh Romawi? Raja di mana dia? Raja jalanan. Tidak ada seperti, cuma tatonya saja di paha yang tertulis raja di atas segala raja, tapi prakteknya tidak ada. Coba Pak Pendeta ya. Coba Anda fokus. Kalau Anda berbicara ini bukan dengan jemaat, Anda berbicara ini dengan orang Islam. Ya, Anda berbicara itu dengan orang Islam, orang yang berakal. Ya, yang Anda berbicara itu dengan orang Islam, bukan dengan orang Kristen yang bisa Anda atur pembicaraan Anda dan mereka hanya menjawab amin. Amin. Walaupun jawabannya itu pas dengan tidak pas, intinya amin. Coba, ini saya kasih kembali ulang ya. Di dalam Bible Anda mengatakan bahwa akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu. Sama. Kata Allah Bapa sama. Dan Bapa mengatakan, Tuhan mengatakan seorang nabi, bukan seekor Tuhan. Yang dikatakan seorang nabi, orang. Seorang nabi Tuhan akan bangkitkan di tengah-tengah Bani Israel. Yang sama seperti Musa, seorang nabi. Bagaimana bisa nubuatannya seorang nabi tetapi yang datang adalah Tuhan? Ini ibaratnya saya mengatakan Pak Pendeta,
bulan depan Pak Pendeta terima AC dari saya ya. Ternyata begitu bulan depan yang datang kipas angin. Ini salah nubuatan atau salah Pak Pendeta karena baca Bibel tidak pakai kacamata tadi? Coba. Nah, sekarang begini Pak Pendeta ya. Kristen, tolong fokus ya. Saya ulang sekali lagi satu putarannya. Mudah-mudahan putaran kedua ini nyambung. Kristen adalah pengikut Kristus. Apa yang diikuti dari Kristus? 3. Perkataan, perbuatan, pengajaran. Sepakat? Ngangguk kepala kalau sepakat. Oke, baik. Nurut dia. Oke. Kristen artinya pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Carikan saya satu dalil saja, jangan banyak-banyak, satu saja. Kalau tidak ada satu, setengah dalil. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya. Carikan saya satu dalil di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya sampai sekarang Pak Pendeta menuhankan Yesus. Karena ketika Pak Pendeta menuhankan Yesus, berarti murid-muridnya dulu pernah menuhankan Yesus. Dan ketika murid-muridnya menuhankan Yesus, berarti murid-muridnya itu dapat pengajaran dari Yesus. Nah, jangan sampai murid-murid tidak tuhankan Yesus, Pak Pendeta tuhankan Yesus. Ujung-ujungnya apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Babi. Carikan saya satu dalil. Kalau tidak ada satu, setengah saja ya, setengah saja. Tidak usah setengah. Di mana pengajaran Yesus? Perhatikan baik-baik pertanyaan saya. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Ingat itu. Di mana pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Silakan. Carikan saya dalil sampai dapat. Kalau tidak dapat, lambaikan tangan ke kamera, turun dengan baik. Silakan. Saya mute, saya dengar lagi. Baik, Bapak Loading. Jadi Bapak Loading ini lagi bicara tapi tidak sesuai dengan apa yang orang bahasa Indonesianya. Dia sendiri buat pertanyaan, dia sendiri mengelabui itu semua. Itu pertanyaan tadi adalah bagaimana kesamaan Nabi dan kelebihan Nabi itu, tapi tidak menjawab kelebihan Yesus itu. Tadi saya pertanyakan, di mana ada Nabi lain yang mengatakan barang siapa yang menuruti firmanku? Di mana ada Nabi mengatakan bahwa aku dan Allah itu satu, atau aku dan Bapa itu satu? Pak Pendeta, sudah saya sampaikan Yohanes 3:34. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Musa diutus oleh Allah, Yesus diutus oleh Allah. Berarti tugas mereka menyampaikan firman Allah. Apakah benar Yesus menyampaikan firman Allah? Benar. Yohanes 17:3. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, apakah Yesus mendengar firman dari Bapaknya? Coba baca Yohanes 15:15. Segala sesuatu yang aku katakan kepadamu, aku mendengar dari Bapakku, Bapakku yang berfirman kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, ketika kamu di dalam firmanku, maka kamu adalah murid-muridku. Firman itu adalah perkataan. Firman ketika diberikan kepada Musa jadi Taurat, diberikan kepada Daud jadi Zabur, diberikan kepada Yesus jadi Injil, diberikan kepada Nabi Muhammad jadi Al-Quran, diberikan kepada Oten jadi Congor. Nggak ada dalil sama sekali. Ini salah jawab. Bukan salah jawab, Anda yang salah otak. Ketika mengatakan bahwa
firman itu disampaikan di setiap nabi. Pertanyaan saya Bukan saya yang mengatakan, Pak Pendeta, buka Yohanes 3:34, coba Anda buka. Jangan tuduh-tuduh saya. Yesus Yohanes- kalian tuduh jadi Tuhan. Sekarang saya baca Bibel kalian, kalian tuduh pula saya yang... Coba baca. Sabar. Coba baca Baik, dulu Yohanes baca. 3:34. Baca dulu. Baca fokus ya. Baca fokus. Saya tahu pertanyaan saya tadi dia tidak mungkin menjawab, Yohanes maka jadi 3 alihkan ayat ke sini. 34. Ya. Yohanes 3 nomor 34. Coba Siapa baca. yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Oke, tahan. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh siapa? Bapak, Musa menyampaikan firman Bapa atau tidak? betul. Oke, Yesus diutus oleh siapa? Yesus diutus oleh Bapa. Yesus menyampaikan firman Bapa atau tidak? Dia sampaikan. Yesus menyampaikan firman Bapa, Yesus diutus oleh Bapa. Musa diutus oleh Bapa, Musa menyampaikan firman Bapa. Sama ndak mereka ini? Berbeda. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Sebentar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Gini. La haula wa- Pertanyaan saya kepada Pak Loding dari tadi, bahwa apa perbedaan antara nabi lain dengan nabi? Betul, firman Allah itu disampaikan di setiap nabi. Mereka tidak ada beda, mereka sama. Sebentar dulu. Oh iya Memang iya iya. benar. Oke. Tetapi Yesus mengatakan, saya memberi pertanyaan kepada Pak Loding, pernahkah ada satu nabi yang mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada firmanku, dia akan tidak binasa? Adakah yang mengatakan demikian? Jangan astaga. Adakah nabi gini loh. Pak Loding, apakah Pak Loding yang misalnya Pak Loding ini serta merta diutus oleh Allah lalu datang mengatakan sama seperti Allah, mengatakan mengklaim bahwa itu adalah firmanmu? Nabi Musa nggak pernah mengatakan itu adalah firmanku. Dia menyampaikan firman Allah itu kepada manusia, tetapi Nabi Musa tidak pernah mengatakan barang siapa mengikuti firmanku maka dia tidak akan binasa. Kristus mengatakan demikian, barang siapa mengikuti firmanku. Dia memang menerima firman, tapi dia bisa menselaraskan, sepadankan dengan Allah yang dia bicara. Dia bisa mengatakan firmanku loh. Di mana, makanya saya katakan kepada Pak Loding, di mana ada nabi yang mengatakan bahwa dia barang siapa mengikuti firmanku, menegaskan sesuatu yang merujukan kepada dirinya. Saya tahu abang mengatakan bahwa itu memang firman disampaikan oleh Allah kepada para nabinya untuk disampaikan. Tetapi kelebihan yang dibedakan antara Yesus dengan para nabi-nabi yang lain, itu perbedaannya. Makanya dari tadi saya tanya kepada abang nggak mau menjawab. Di mana ada Nabi Musa atau para nabi lain mengatakan bahwa barang siapa menuruti firmanku. Karena di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 5 ayat 50 sekian, mengatakan bahwa barang siapa menuruti firmanku, dia tidak akan mengalami kebinasaan. Itu nyata yang dikatakan Kristus. Di mana ada nabi lain yang mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Nggak ada yang berkata demikian. Kalau ada Musa mengatakan aku dan Bapa adalah satu, saya percaya itu nabi itu sebagai Tuhan, karena memang Kristus yang mengatakan, menyatakan dirinya dengan Allah. Makanya orang Yahudi itu marah besar. Gitu Pak Loding. Nah dari tadi abang mengatakan bahwa di mana Yesus punya kerajaan, sedangkan di dunia dia tidak punya rumah, dia tidak punya kerajaan. Memang Yesus nggak punya di dunia ini. Tetapi dia mengatakan di dalam Yohanes 18 ayat yang ke-36, dia bilang apa? Kerajaanku bukan dari sini, dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Dia memang kerajaan bukan dari sini. Kerajaan dia adalah kerajaan sorga. Makanya dialah yang menyediakan kerajaan itu kepada orang-orang yang percaya kepada dia. Maka tidak akan binasa ketika engkau percaya kepada dia. Karena dialah yang kembali ke kerajaannya, menyediakan tempat bagimu.
Sedangkan Pak Loding punya kerajaan nggak ada. Engkau tidak percaya kepada dia, bagaimana dia menyediakan kerajaannya itu kepadamu. Tetapi Yesus menjanjikan kepada orang-orang yang percaya kepada dia, dia akan menyediakan kerajaannya itu kepada mereka yang percaya kepadanya, yang mengikuti firman tidak akan binasa. Maka Yesus mengatakan dengan tegas, barang siapa menuruti firman-Ku seperti dia Allah. Kok bisa dia mengklaim dirinya mengikuti firman-Ku? Sekalipun dia itu menerima firman Allah, tapi kenapa dia mengatakan barang siapa mengikuti firman-Ku? Makanya saya bisa memberi pertanyaan kepada Pak Loding, di mana nabi-nabi lain mengatakan mengikuti firman-Ku? Coba dijelaskan Pak Loding. Diam ya. Diam. Sudah saya sampaikan, firman itu adalah perkataan. Ya. Perkataan yang disampaikan kepada utusan-utusan Tuhan. Jikalau kita berdua hidup di zaman Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, satu-satunya perkataan Musa yang harus kita dengar. Karena Musa menyampaikan perkataan Tuhan. Maka ketika kita taat kepada Musa, kita telah taat juga kepada Tuhan. Karena Musa menyampaikan apa yang didengarkan dari Tuhan. Jikalau kita berdua hidup di zaman Yesus, satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ini Anda menyampaikan dari tadi kok tidak punya data Anda. Nih. Anda perhatikan di sini ya, kutunjukkan sama Anda. Yang Anda mengutip tadi Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Ini satu apa? Satu kelas apa satu karung? Hah? Aku dan Bapa adalah satu, ini satu apa? Satu geng. Anda perhatikan di sini, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 80 sudah dikatakan hampir sama. Siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad, maka sungguh telah mentaati Allah. Bukan berarti Allah dengan Nabi Muhammad itu adalah satu hakikat seperti Yohanes 10:30 tadi, bukan. Tetapi di sini kenapa dikatakan barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad, ia telah mentaati Allah? Karena segala perintah Allah, segala larangan Allah itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kami tahu larangan Allah dari pengajaran Nabi Muhammad. Kami tahu utusan Allah, kami tahu perintah Allah dari ajarannya Nabi Muhammad. Nah, sebagaimana dengan Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Satu ini satu apa maksudnya? Satu dalam pengajaran. Karena orang Bani Israel tidak akan bisa mengenal Bapa tanpa melalui Yesus. Bani Israel tidak akan tahu apa aturan Allah Bapa tanpa melalui Yesus. Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Satu apa dia? Mau bilang satu hakikat. Bapa punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Masing-masing mereka punya hidup. Datang Anda cuma modal nekat mengatakan aku dan Bapa adalah satu-satu hakikat. Ini satu apa? Satu karung, satu tongkrongan, satu geng, satu kos-kosan. Mereka ini satu pekerjaan. Kenapa dikatakan satu pekerjaan? Karena dalam Yohanes 10 nomor 32 sudah jelas. Nih. Mana lagi Yohanes 10 nomor 32? Ini lagi susah kalau kita buka di sini. Nih. Kok kasih lihat sama Anda nih. Nih. Perhatikan baik-baik di sini. Nih. Yohanes 10:30. Nih, kita baca nih. Aku dan Bapa adalah satu. Coba Anda tarik dari 25. Dari 25 Anda baca nih. Nih, dari 25. Perhatikan sini Pak Pendeta. Ini baca firman Tuhan nih. Anda firman Tuhan saja Anda cuek. Apalagi saya punya bicara. Perhatikan sini. Dengar sini saya ajari. Yesus menjawab kepada mereka, aku telah mengatakan kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan yang kukatakan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah ini kalian ini bukan dombanya Yesus ini. Yesus mengatakan dia utusan, kalian bilang dia Tuhan. Domba-dombaku mendengarkan suaraku,
Dan aku mengenal mereka. Kalian tidak dikenal Yesus. Karena ayatnya, enyalah kau dari hadapanku kan. Nah, 28 perhatikan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Bapa lebih besar dari siapapun, kata Yesus. Nah, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus, kata Yesus di 23, fokus nih. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Jadi aku dan Bapa adalah satu dalam pekerjaan, satu dalam pengajaran. Pekerjaan manakah di antara yang menyebab kamu melempari aku? Jadi, Yesus mengatakan bahwa dia menyampaikan pekerjaan dari Bapaknya, bukan dia mau menyamakan diri dengan Bapaknya. Kalian ini Yesus mengatakan lain, kalian bilang lain. Terkadang saya ini kalau membaca ayat-ayat perkataan Yesus, Yesus itu tahu diri. Kalian yang tidak tahu diri ulang.